Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustiono, NPM 2002 dari kelas A2 Malam, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari ROM 3 dengan teman rekan saya, Anita Sindinora. Dengan materi yaitu bolos dari sekolah. Sebelum memasuki materi, di sini ada terkait sebelum pembahasan, yaitu yang pertama definisi manajemen peserta didik, dan yang kedua tema pembahasan dan masalah yang mengikuti pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penulis, dan pembahasan. Definisi manajemen peserta didik. Adapun pengertiannya, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah, yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individuan, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan tersebut, menjunjung proses pembelajaran di lembaga peserta didik atau sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun fungsinya, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, segi-segi potensi sebagai peserta didik lainnya. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Skala bentuk kegiatan haruslah mengembang misi pendidik dan dalam rangka mendidik peserta didik, diupaya untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik, mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Begitulah definisi dari manajemen pendidikan dan prinsip-prinsip rumusan masalah. Sekarang kita memasuki materi, yaitu bolos dari sekolah. Adapun pendahuluannya, kata bolos. Bolos sangat populer di kalangan pelajar atau siswa, baik di sekolah dasar atau tingkat menengah. Jumlah siswa yang membolos lebih banyak daripada siswa yang tidak membolos. Perilaku membolos ini perlu mendapatkan perhatian penuh dari berbagai pihak, bukan saja dari hanya perhatian yang berasal dari pihak sekolah, melainkan juga perhatian yang berasal dari orang tua, teman, juga pemerintah. Apabila dibiarkan, maka bertanggung jawab atas semua ini bukan saja dari siswa itu sendiri, melainkan dari pihak-pihak sekolah atau guru-guru yang menjadi orang tua di sekolah juga yang ikut menanggungnya. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu apa pengertian dari membolos, apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab siswa membolos, apakah akibat yang akan ditimbulkan oleh siswa yang suka membolos, bagaimana mengatasi siswa yang suka membolos. Adapun tujuan penulis adalah untuk mengetahui pengertian membolos, untuk mengetahui faktor-faktor membolos, untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan yang suka membolos, untuk mengetahui siswa-siswi yang suka membolos, untuk mengetahui cara mengatasi membolos. Selanjutnya memasuki pembahasan. Pengertian membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat, atau membolos juga dapat dikatakan sebagai ketidakhadiran siswa tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan siswa yang jika segera diselesaikan atau dicari solusinya dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu, penanganan terhadap siswa yang suka membolos menjadi perhatian yang sangat serius. Faktor-faktor penyebab siswa membolos diperankan oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga. Mungkin kita mendengar atau mungkin sering, dan siswa yang tidak memperoleh masuk sekolah oleh orang tuanya, misalnya kakaknya sakit sementara kedua orang tuanya harus pergi bekerja mencari nafkah untuk menemani kakaknya tersebut, maka adiknya terpaksa tidak masuk sekolah. Untuk alasan tersebut, bolehlah sang adik tidak masuk sekolah. Tapi yang menjadi masalah, terkadang anak tersebut tidak membuat surat izin kepada pihak sekolah,
sehingga pihak sekolah tidak tahu duduk permasalahannya. Yang mereka tahu si A bolos. Sementara dampak bagi anak tersebut ialah harus kehilangan waktu belajar. Jika ini menjadi kebiasaan membolos, lambat laun siswa tersebut tidak peduli lagi dengan peraturan. Ia akan membuat seenaknya terserah mau masuk atau tidak. Orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan, biasanya sikap orang tua yang menganggap bahwa pendidikan tidak penting, mereka sendiri yang kurang berpendidikan. Akibat penghargaan tersebut, pendidikan hanya dipandang sebelah mata, bahkan mereka menuntut agar anak-anaknya hanya untuk bekerja saja, mencari uang. Ironisnya, mereka juga menuntut agar anaknya memperoleh hasil yang lebih besar dari kemampuan anak tersebut. Kurangnya kepercayaan diri. Sering merasa kurang percaya diri menjadi penghambat segala aktivitas. Faktor utama penghalang kesuksesan ialah kurangnya rasa percaya diri. Ia mematikan kreativitasnya siswa. Perasaan rendah diri tidak selalu muncul pada setiap mata pelajaran. Terkadang ia merasa tidak mampu dengan mata pelajaran matematika, tetapi ia mampu pada mata pelajaran biologi. Pada mata pelajaran yang ia tidak suka, ia cenderung berusaha untuk menghindarinya, sehingga ia akan pilih-pilih jika akan masuk sekolah. Sementara itu, siswa yang tidak menyadari bahwa dengan tidak masuk sekolah justru membuat dirinya ketinggalan materi pembelajaran. Melarikan diri dari masalah malah akan menambah masalah tersebut. Perasaan yang termarginalkan. Perasaan ini bisa berasal dari teman sekelas atau mungkin gurunya sendiri dengan sendirinya, atau ucapan siswa yang ditolak oleh teman-temannya atau teman sekelasnya akan merasa lebih aman berada di rumah. Ada siswa yang tidak masuk sekolah karena takut oleh ancaman temannya. Ada juga yang diacukan oleh teman-temannya. Ia tidak diajak bermain atau mengobrol bersama. Penolakan siswa terhadap siswa lain dapat disebabkan oleh faktor tertentu, misalnya faktor sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor personal misalnya terkait dengan menurunnya motivasi atau hilangnya minat akademik siswa, kondisi ketinggalan pelajaran, atau karena kenakalan remaja seperti konsumsi alkohol dan minuman keras, biasa disebut miras. Selanjutnya, faktor yang berasal dari sekolah. Tanpa disadari, pihak sekolah bisa menjadi menyebabkan perilaku membolos pada remaja karena sekolah kurang memiliki kepedulian terhadap yang terjadi pada siswa. Jika menyebab banyaknya perilaku membolos adalah faktor tersebut, maka penanganan dapat dilakukan dengan melakukan penanganan disiplin sekolah. Peraturan sekolah harus lebih jelas dengan sanksi-sanksi yang dipaparkan secara eksplisit, termasuk peraturan mengenai presensi siswa sehingga perilaku membolos dapat meminimalkan. Selanjutnya, faktor lain yang perlu diperhatikan pihak sekolah adalah kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Dalam menghadapi siswa yang sering membolos, pendekatan individual perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Selain terkait dengan permasalahan pribadi dan keluarga, kepada siswa perlu ditanyakan pandangan mereka terhadap kegiatan belajar di sekolah. Apakah siswa merasa tugas-tugas yang sangat mudah sehingga membosankan dan kurang menantang, atau sebaliknya sangat sulit sehingga membuat mereka frustasi? Akibat yang ditimbulkan oleh siswa yang membolos, anak yang dapat ke sekolah tapi sering membolos akan mengalami kegagalan dalam belajar. Meskipun dalam teori guru harus bersedia membantu anak mengejar pelajaran yang ketinggalan, tetapi dalam prakteknya hal ini sukar dilaksanakan. Kelas berjalan terus, bahkan meskipun ia hadir, ia tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru karena ia tidak mempelajari dasar-dasar dari mata pelajaran yang diperlukan untuk mengerti apa yang diajarkan. Cara mengatasi siswa yang suka membolos: jika siswa ada yang bermasalah melanggar aturan sekolah, maka langsung dipanggil guru BP untuk dilakukan pembinaan yang cenderung ke arah penghakiman. Paradigma itu semestinya perlu sedikit diubah, yaitu bahwa bimbingan konseling atau BP tidak hanya mengurusi anak yang bermasalah,
melanggar aturan sekolah, namun juga harus bisa berfungsi sebagai teman bagi siswa pelajar hingga bisa menjadi tempat curhat. Bimbingan konseling semestinya bisa memberikan rasa nyaman kepada siswa dengan dapat memberikan banyak solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa, baik stres, masalah pelajaran, keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Perubahan paradigma ini diharapkan kenakalan maupun stres di kalangan siswa bisa semakin dieliminir. Terkadang yang dapat dilakukan yaitu dengan mengetahui faktor-faktor penyebab. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya, pembimbing sedikit tahu bagaimana kondisi permasalahan siswa. Langkah selanjutnya, ia melalui pendekatan supaya siswa yang membolos mau menerima arahan dari pembimbing. Adapun jika siswa masih bersikap tertutup, tidak mau menceritakan permasalahan mengapa ia membolos, maka pembimbing menggunakan cara lain, yaitu menanyakan pada teman-teman dekatnya. Begitu semua informasi yang diperlukan telah diperoleh, pembimbing langsung mengambil tindakan preventif dan pengobatan. Seperti yang telah ditemukan di atas, pencegahan tidak harus melalui hukuman, memberikan nasihat dan arahan yang baik akan lebih mengena daripada membentak dan memarahinya. Tidak teratur anak masuk sekolah tidak sepenuhnya terletak pada siswa. Ada banyak penyebabnya yang terletak di luar kekuasaan anak atau yang kurang dikuasai anak. Jadi kegiatan membolos siswa tidak sepenuhnya kesalahan siswa. Ada faktor dari luar juga turut hadir dalam pembolosan tersebut. Selanjutnya adalah menerapkan gerakan disiplin. Gerakan disiplin ini difokuskan untuk memantau para pelajar yang membolos atau pergi pada waktu jam-jam sekolah. Biasanya mereka berada di tempat keramaian atau di tempat hiburan. Pelajar yang bolos selain merugikan dirinya sendiri juga berpotensi untuk menimbulkan kekerasan di masyarakat, karena biasanya pelajaran yang suka membolos menimbulkan masalahnya itu dan juga sering mendekati kriminal seperti pengumpasan pelajar yang lebih kecil atau di bawahnya sampai dengan tawuran dan pesta miras. Seks bebas di kalangan pelajar juga muncul dari fenomena bolos sekolah, di mana orang tua seringkali tidak di rumah karena harus bekerja mempatkan untuk berbuat negatif. Sosialisasi kepada pengelola hiburan. Pihak dinas pendidikan dibantu oleh Kesbaslinmas dan Satpol PP serta berkoordinasi dengan kepolisian yang harus terus mensosialisasikan kepada para pengelola hiburan seperti PlayStation untuk tidak menerima konsumen pelajar pada jam sekolah. Kebanyakan pelajar yang bolos sekolah bersembunyi di sana. Setelah bersosialisasi dirasa cukup mungkin dengan menempelan stiker atau poster dengan larangan pelajar bermain di waktu jam sekolah, maka ditingkatkan menjadi taraf pemantauan. Jika dari pihak pengelola masih memberikan para pelajar bolos bermain di situ, maka dapat diberi peringatan. Jika peningkatan tidak diindahkan, maka dilakukan pelanggaran sementara atau bahkan penutupan paksa disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sesungguhnya yang paling dominan dalam mempengaruhi siswa membolos adalah keberadaan guru. Guru yang ideal harus berfungsi sebagai designate of instruction. Sebagai designer, guru harus mampu membuat pembelajaran menarik dan tidak membosankan. Tapi seperti yang telah kita ketahui, banyak guru yang tidak mampu sebagai peracik bahan-bahan pengajaran yang kemudian dikemas dan disajikan menarik pada siswa, sehingga pada gilirannya siswa merasa jenuh di kelas. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah presentasi saya. Jika ada kurang dan maafnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mas People, kembali bersama saya Febri X.